Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Nur Ahmad Effendi, NPM 1846021007. Mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika saya diminta bupati atau wali kota untuk memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di daerah saya, tepatnya di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan berkaitan dengan standar hidup absolut dari sebagian masyarakat yang miskin, dalam keseluruhan mengacu pada standar hidup relatif di seluruh masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kemiskinan berkaitan dengan standar hidup sebagian masyarakat miskin dan menyangkut standar hidup relatif dari masyarakat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan oleh kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan, setara 2.100 kalori orang per hari, dan kebutuhan non-makan yang terdiri dari rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Kemiskinan merupakan sebagian permasalahan kependudukan, sehingga perlu usaha atau cara yang dilakukan dalam menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di permasalahan utama setiap negara. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan material dasar. Dapat dikatakan miskin jika dapat memenuhi sandang, pangan, papan secara layak. Untuk menanggulangi kemiskinan, setiap negara memiliki cara-cara tertentu. Untuk mengetahui cara yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan, upaya dalam menanggulangi kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Jika ingin hasil untuk mengatasi kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan, termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses dan kepemilikan aset produksi. Dalam penanggulangan kemiskinan, terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijadikan acuan dasar penyelesaiannya, yaitu meningkatkan sumber daya ekonomi yang memiliki penduduk miskin, misalnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang sempit dengan intervensi pemerintahan, memberikan bekal keterampilan untuk mengelola barang bekas di sekitarnya, misalnya kaleng, besi bekas, plastik bekas, membimbing penduduk untuk jeli memperhatikan dan memanfaatkan peluang usaha di sekitarnya. Contohnya, penduduk yang tinggal di daerah rawa dimanfaatkan eceng gondok untuk bahan kerajinan. Untuk di daerah gunung memanfaatkan bunga pinus sebagai kerajinan dan lain-lain. Memberikan proses penyuluhan dan pembekalan keterampilan. Pemerintah hendaknya inisiatif terjun ke masyarakat untuk memberikan pengajaran dan pelatihan keterampilan bagi penduduk, misalnya agar dapat
menghasilkan sesuatu guna menunjang pendapatannya. Pemerintah menghasilkan sesuatu guna mewujudkan pendapatan. Pemerintah mencarikan bapak asuh, terutama para pengusaha-pengusaha, mengundang masyarakat dalam membangun usaha, menyediakan pasar-pasar bagi penjualan produk-produk pasar, merupakan fasilitas penting dalam menunjang pendapatan penduduk. Selain sebagai tempat pemanfaatan hasil produksi masyarakat, keberadaan pasar juga bisa memotivasi masyarakat untuk lebih produktif lagi, karena masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan mengalami kesulitan memasarkan hasil produksinya. Menerapkan sistem ekonomi yang demokratis dengan peran pemerintah sebagai regulator dan eksekutor yang efektif berpihak kepada kaum miskin. Pemecahan kemiskinan harus menempatkan kaum miskin sebagai subjek yang diberdayakan. Komitmen permasalahan masalah kemiskinan harus secara berkesinambungan dan terintegrasi penerapan ekonomi mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan kedekatan struktural, menerapkan pendekatan struktural pemecahan secara terpadu, multidimensional, dan saling berkaitan. Demikian pembahasan singkat tentang upaya menanggulangi kemiskinan. Terus di sini ada 5 yang akan saya ambil adalah saya akan meminta kepada bupati atau wali kota untuk membuka pelatihan kerja untuk para pengangguran atau yang baru lulus sekolah. Contohnya sekolah menengah atas, agar dapat mengikuti pelatihan kerja dan dapat melihat potensi orang tersebut di mana. Dan mereka dapat belajar jika belum mempunyai keahlian apapun. Di sana nanti akan dibina agar dapat menemukan keahlian mereka di bidang apa, dan jika sudah lulus, mereka langsung ditempatkan sesuai keahlian pekerjaan yang mereka miliki. Terus kebijakan yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sesuai potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Karena percuma saja jika memiliki masyarakat yang berkualitas tetapi tidak memiliki lahan pekerjaan untuk mereka. Setelah itu, kebijakan yang ketiga, saya akan merekomendasikan mewajibkan belajar 12 tahun. Karena menurut saya, pendidikan itu adalah awal dari kesuksesan. Dan jika masih ada keluarga yang belum dapat menyekolahkan anaknya selama 12 tahun, saya akan meminta kepada pemerintah untuk memberi bantuan berupa beasiswa kepada keluarga tersebut agar dapat menyelesaikan sekolah selama 12 tahun atau bahkan sampai sarjana. Yang keempat adalah saya akan merekomendasikan kepada pemerintah agar kinerja Badan Pusat Statistik dapat optimal dan mensensus data di setiap kecamatan agar dapat melihat setiap keluarga yang mendapatkan data yang tepat. Karena yang saya lihat di daerah saya, bantuan itu tidak tepat sasaran. Masih banyak orang yang kehidupannya mencukupi malah mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan malah yang keluarganya yang kurang sejahtera belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik dan benar, maka keluarga yang kurang sejahtera bisa dapat sedikit terbantu dan meringankan kehidupan mereka.
Kebijakan yang kelima adalah menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok pangan. Tujuannya agar masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Minimal mereka dapat memperkirakan jika besok ingin membeli makanan, maka uang mereka sudah cukup dan tidak merasakan yang namanya perubahan harga tersebut. Sudah itu saja. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.